Karena banyak banget yang DM di Instagram aku dan juga ayang aku, terus komen di video kita ataupun di di video. live yang sangat sering itu. Mas, ceritain dong gimana pertama kali deket sama Mbak Anzel. Oke, kali ini aku mau bahas itu semua di channel YouTube aku nih, guys. Makanya jangan lupa like, share, and comment, dan jangan lupa juga subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video lainnya. Enjoy your life dan selamat menonton. Nah, jadi guys, ceritanya dulu itu waktu langsung aja nih ya, nggak usah panjang-panjang, Oke. langsung simpelnya aja. Jadi gini, ya agak panjang sedikit sih. Awalnya dia itu kan punya temen juga, aku juga punya temen. Singkat cerita itu waktu SMP aku belum kenal dia dan juga aku nggak kenal dia. Jadi kita sama-sama nggak kenal sama sekali. Ya tapi ternyata sebelumnya itu kita pernah Ketemu. cuma tuh nggak ngeh ya kalau nggak tahu kalau ini tuh kamu. Nah, ibaratnya kayak gini. Misal di satu tempat nongkrong tuh, nah aku di sini, nah dia di sana. Padahal ini satu tempat nongkrong, tapi nggak tahu kalau ternyata yang di sana itu nantinya bakalan jadi pacar aku. Dan yang paling ngakak itu tuh kita ketemunya ternyata tuh pas sama-sama bolos. Jadi waktu SMA itu kan aku beda sekolah sama si dia. Dia sekolahnya itu lumayan SMK, jauh sih. ini SMA. Lumayan jauh sih dari sekolahku. Terus singkat cerita aku kan ngopi. Ya nongkrong bareng sama teman-teman aku. Terus dia juga waktu itu ngopi. Tapi ngopinya itu di dalam jam sekolah. Rentan jam 10 sampai jam 1-an gitu kan masih jam-jam sekolah. Bolos ini. Nah aku bolos. Lagi pertama kali ketemu aku waktu bolos itu. Ya tapi aku nggak tahu kalau ternyata itu di tempat nongkrong itu ada dia. Soalnya kan aku tuh cuma tahu kalau oh itu komplotan sekolahnya dia gitu. Tapi itu nggak ngematin gitu loh kalau ada dia. Terus kan aku kan kayak ya udah jalan-jalan aja. Terus aku sama teman-temanku. Singkat cerita kan waktu aku ketemu dia, ya kan aku ketemu kamu, posisi aku lagi sama cewek aku dulu tuh punya cewek. Sebelum aku ketemu sama dia aku punya cewek. Aku udah ngejalanin hubungan, terus singkat cerita waktu mau lulus hubunganku selesai. Intinya pada saat itu tuh kita sama-sama punya pasangan ya. Ya, dia juga punya pasangan, aku juga punya pasangan. Terus ya itu mau akhir Mau kelulusan itu aku kamu dulu ya yang selesai. Iya, Apa aku putus terus kalau nggak salah 1 bulan 2 bulan terus kamu. Nah, Terus, jadi gitu guys. Waktu akhir kelulusan hubunganku selesai. Singkat cerita kan ya namanya juga anak muda ya kan. Apalagi sad boy kan, kalau zaman sekarang bilangnya sad boy. Aku kan nyari tempat nongkrong tuh sama teman-teman. Nah terus aku itu punya temen namanya sebel Kakak. dia gendut makanya dia dipanggil gembul. Kau leh ngono Gak. Jadi kan waktu dia nongkrong sama aku dia bawa gitar. Dia duduk di samping aku persis kayak gini ya kan. Terus gitarnya aku pinjam. Terus dia mainan HP dong karena nggak ada gitar. Singkat cerita aku gitaran gitu. Gak sengaja aku lihat HP-nya si temen aku itu. Terus aku nyotok gini, "Kui sopo lho, Mbul?" Kalau dalam bahasa Indonesia, "Itu siapa, Mbul?" gitu. Nah, terus dia bilang, gimana? Bilangnya kalau nggak salah, di bahasa Indonesia aja ya biar ya, bilangnya kalau nggak salah gini, "Ini mbak gitu kan." Itu sekolahanku. sekolahan dia. Terus aku bilang gini, "Wah, IG-nya siapa, minta dong." Aku gitu. Terus kan aku lihat, ya kan, tahu username IG-nya. Terus aku follow. Stalker, Aku kamu stalker kan dulu. Terus wah ini masuk kriteria aku nggak sih, ya kan gitu. Terus singkat cerita, ya udah deh jalanin aja dulu. DM. Aku langsung nge-follow. Kan nge-follow. Terus nge-DM aku ya. Aku nge-follow terus lanjut DM. Fallback gitu. DM ku kan aku bilang DM fallback itu. Selama 2 hari DM ku nggak dijawab. Ini aja gini. Dicantumin ya DM-nya tuh gini, guys. Tuh 2 hari emang nggak aku jawab kan. Dia Karena- posisinya lagi liburan di Bali. Iya, aku lagi di Bali kan sama temen-temenku.
aku lagi study tour. Terus aku tuh tahu kalau dia DM aku tuh tahu kalau Renata Arya gitu kan. Soalnya tuh dia itu terkenal gitu loh Enggak anjir. di pantaran aku gitu terkenal. Bahkan aku sampai salting gitu loh di hotel pas sama teman-temanku. Aku bilang gini ke temanku, aku sambil nunjukin HP ku, terus aku bilang gini, lihatin Renata Arya DM aku, seorang Renata Arya DM aku. Terus kan teman-temanku juga pada heboh gitu kan. Soalnya aku tuh kayak nggak mungkin banget seorang dia Ngapain nggak DM mungkin? aku. Orang muka gua kayak tempat sampah gini. Nggak mungkin. Terus kenapa kok baru 2 hari aku jawab? Karena aku tuh tipe orang yang nggak mau asal ngebales DM atau apapun gitu. Jadi aku tuh kan punya teman yang satu sekolah sama dia. Aku tanya ke temanku, kayak aku minta tolong ke temanku buat cari info, apa sih Ray ini udah nggak sama mantannya dulu gitu loh. Soalnya kan aku kan nggak mau ngebales kalau misalnya punya pacar atau gimana gitu kan. Takutnya ngerusak gimana, bikin salah paham gitu kan. Jadi terus sama temanku diselidikin, ternyata udah putus selama sekitar 1 atau 2 bulan ya. Ya, 1 bulan. 1 bulanan. Terus akhirnya 2 hari kemudian aku jawab DM-nya. Terus dia itu sering nge-reply storyku guys. Anjir. Enggak kan, dia kalau bikin snap itu kayak intinya bikin kata-kata, terus kata-katanya itu juga relate banget sama kondisi aku. Ya wajar kan aku nge-reply, intinya aku nge-reply gini, WK intinya benar, kata-katamu ini Kayak aku tuh juga ngerasain gitu ya. Terus singkat cerita kan gantian aku yang bikin snap kayak kata-kata gitu, kayak quotes gitu. Nah terus dia tuh kayak nge-reply story gitu. Jadi nge-reply-nya gini, karena aku bikin story sama kayak sebelumnya, cuma beda bahasanya gitu. Dia nge-reply, tahu nggak dia nge-reply apa? Ini gak jelas banget dia. Anjir. Lah dari itu kita udah mulai DM-an. Terus dia tuh ngode minta nomor WhatsApp aku. Terus gak aku kasih guys. Gak aku kasih, kayak aku tuh kayak ngalihin pembicaraan gitu loh. Terus lah kok ya apa? Terus temen aku itu emang nyebelin banget. Temen aku kan satu grup angkatan sama dia, terus tuh cari nomornya dia, terus temen aku tuh WA dia, katanya intinya itu ngasih nomor aku ke dia. Terus kan aku kan dia marah kan posisinya sama temen aku kayak marah-marah gitu sama temen aku. Terus jadi ceritanya gini, kan waktu itu aku di Indomaret dekat ngepost, kalau kalian tahu, ya nggak tahu ya. Intinya di Indomaret di Ponorogo kan. Aku waktu itu sama temanku berempat. Waktu mau maghrib kalau nggak salah itu, aku posisi di situ. Nah dia lagi keluar sama temennya yang satu angkatan sama aku tadi. Nah terus singkat cerita tuh aku kan nge-live Instagram. Dia join dong. Terus kok temanku yang chat itu bentuk join itu temanku anjir. Nah kan dia join, terus dia kok mau minta bergabung gitu. Ya udah aku ACC. Terus kan kayak pertama kali lihat kan kaget tuh. Loh, masa yang ini kan gitu. Dan ternyata kan temen aku nggak tahu kalau ternyata dia temenan sama temen seangkatan aku. Terus abis live selesai, si temen aku nge-WA aku ngasih nomornya dia. Terus marah-marah. Dia tahu kan nomornya, pesannya ditarik gitu. Padahal aku, yang narik itu aku. yang narik nomornya dia juga dia sendiri. Padahal ketika dia ngirim sudah aku save, terus aku backup, jadi kan datanya nggak mungkin hilang gitu. Dan akhirnya aku tanyain loh, aku DM lagi, kenapa kok nomornya dihapus? Dia bilang katanya nggak jelas gini. Temen dia yang nggak jelas, intinya dia minta maaf ke aku. Aku kan orangnya santai, ya udah sih nggak apa-apa. Terus nomormu udah aku save, terus langsung aku chat di WA dia, misi assalamualaikum gitu. Terus
ya aku jawab, terus kayak anjir gini gitulah. Terus akhirnya kita deket deh. Ya, singkat cerita kayak chattingan itu udah mulai intens sih. Cuma nggak seintens orang yang langsung punya hubungan gitu nggak. Cuma ya Kayak kalau mau ngabarin. kalau mau gini aku kasih kabar, kalau dia mau kemana atau mau ngapain dia Aku kasih yang kabar. ngasih kabar. Terus Gitu. kamu tau nggak? Pertama kali pas kita masih DM-an itu dia manggil aku guys. Terus tuh pokoknya dulu itu lucu banget deh, anjay. Ya kan? Terus belum dinyatakan kan hubungannya, maksudnya belum punya hubungan, belum ada ikatan pacaran, belum ada kayak gitu. Masih deket. Terus dia minta, intinya mau dia izin ke aku, katanya mau nail gitu. Terus gue ini sebagai cowok yang notabene effortnya harus lebih gede daripada si cewek, ya udah deh, aku inisiatif. Nganterin buat Ya. nail. Dan ternyata kamu tau nggak? Aku nunggu dia selama 2 jam. Padahal kalian tau nggak, itu tuh firstnya ketemu, tapi aku harus nunggu dia selama 2 jam. Itu aku bener-bener kayak harus marah, tapi kan nggak bisa ya. Pokoknya kesel banget deh. Terus ketemu yang kedua itu aku lagi nongkrong sama temen aku, terus dia tiba-tiba kayak kamu nanyain kamu sama siapa gini, terus tiba-tiba dia itu nyamperin sambil bawain aku jajan. Itu belum ada ikatan juga itu kan. Terus pas pertama kali ketemu, pas sudah ada ikatan itu kan, kita kan jadiannya tanggal 1 Januari ya, malam tahun baru ya. Tahun baru. Pertama kali ketemunya itu bukan malah pas dia nembak aku itu nggak langsung guys, nembaknya itu lewat telepon. Soalnya pas malam tahun baru itu kamu Aku sama ada temen-temen, acara ya. ya sama temen-temennya gitu. Terus kamu di mana? Malam tahun baru. Aku di rumah, Oh, habis keluar kayaknya. enggak, kamu kayaknya habis nongkrong sama temen terus pas waktu malamnya kamu di rumah. Iya. Iya. Pas waktu dia nembak aku itu aku di rumah guys. Nah terus kita pertama kali ketemu itu tanggal 2 atau tanggal Tanggal 3-nya? tiga, tanggal 3. Tanggal Tanggal 3 Januari. Tahu nggak? Dan First impression aku ngerti dia, aku natap dia secara kan langsung. aku yang 2 kali ketemu itu aku kan pakai masker ya. Ya jadi nggak tahu dia bentuk mukanya kayak gimana, aku nggak tahu. Jadi Secara ini langsung pertama nggak tahu. kali aku bentuk hidung dia kayak gini, bentuk mata dia kayak gini, bentuk bibir dia kayak gini, itu waktu tanggal 3 Januari itu. Emang sempet kayak biasanya VC-an Ah. gitu. Cuma kan kayak Gini, nggak tahu yang aslinya itu, gitu. yang setengah-setengah itu loh kalau VC, kalau anak. Lah kan baru deket ya, masa ini kan malu ya. Coba cewek-cewek relate pasti. Pertama kali kayak baru deket-deket itu kayak malu-malu pas waktu video callan, kayak setengah yang dihadapin tembok, dihadapin atap gitu kan. Waktu pertama kali ketemu tanggal 3 itu kan ngobrol nih, ceritanya lagi ngobrol. Terus si dia kayak masih malu-malu gitu. Kan gue juga sebagai cowok intinya harus nyari pembahasan lah. Ya maksudnya nggak harus cowok sih. Si dia pun juga nyari pembahasan. Maksudnya biar ada topik yang dibicarakan gitu. Nah dia itu tiap aku tanya ataupun tiap aku ngomong, dia selalu gini. Gini. Maksudnya apa? Malu aja. Aku kasih tahu nih videonya, ini. Enggak jelas ya. Dia itu pas waktu itu berewokan guys, kayak bapak-bapak. Sebelum aku kenal sama dia itu jauh beda banget, muka aku gak kayak gini. Aku mau tanya sama kamu. Ya. Pertama kali pas kita ketemu itu, pas udah jadian itu, kan itu pertama kali kamu lihat wajah aku secara langsung. Itu menurut kamu gimana? Waktu pertama kali ketemu, aku mikirnya gini. Ya kaget gitu kok ada, kan maksudku kok kayak gini loh. Kamu mau sih sama aku gitu loh.
kok kamu intinya mau sih menerima seluruh kekurangan aku, kan masih banyak cowok-cowok di luar sana yang lebih baik, yang lebih unggul, yang lebih daripada aku gitu. Intinya aku mikir kayak gitu, cuma aku nggak berani ngomong ke kamu. Terus aku mikir, anjir padahal kamu cantik banget loh. Terus pembawaan suasana, cara bicara berkata kamu, cara kamu nyari topik itu kayak nggak ada, intinya stabil gitu, nggak ada kurangnya, nggak ada. Aku berjalan 2-3 bulan masih nggak nyangka kalau kamu itu mau loh sama aku. Aku malah kebalik loh ya, Kok gitu? malah kayak kamu tuh kok mau sih sama aku. Soalnya tuh gini ya guys, ini yang orang Ponorogo pasti tahu. Soalnya sekolahan aku itu tuh kayak emang kan rata-rata cewek ya, itu tuh kayak di apa yang namanya, Apa? Dicap? dicap kayak apa ya, kayak ceweknya nakal-nakal gitu. Padahal tuh aslinya enggak. Padahal aslinya ya, kalau kalian apa masuk ke sekolahanku itu ceweknya cantik. Itu emang dicap ceweknya cantik juga. Tapi kalau nakal sih menurut aku sih ada yang nakal. Cuma itu kayak enggak semuanya gitu loh yang nakal. Terus kayak enggak mungkin banget anak itu sama anak itu tuh nggak mungkin banget gitu loh. Soalnya biasanya itu anak sama anak gitu, kayak sesama SMK gitu loh. Jadi tuh kayak kalau di Ponorogo itu kayak kesannya kayak gimana ya, nggak mungkin gitu loh yang. Jadi tuh kayak ya udah, aku mikirnya kok bisa sih kamu mau sama aku gitu. Ada halangan nggak sih pas pertama-tama kita udah mulai pacaran? Ceritain dong Kak. Jadi guys, waktu aku punya hubungan sama dia jalan 4, 5 dan seterusnya itu jalan 1 mingguan bahkan. Jadi mulai 1 minggu itu Udah banyak banget, intinya kayak lika-liku dalam sebuah hubungan itu banyak banget. Soalnya ya yang pertama kenapa kok banyak banget apa namanya masalah. Soalnya itu gini, pas kita deket itu tuh kita emang udah kayak rencanain kalau kita deket nggak usah dipublish Ya. kita publishnya pas sudah jadian, dan itu bener-bener bikin orang-orang kaget ya yang ya. Jadi aku banyak banget hujatan. Soalnya kayak ya itu kembali lagi ke aku tuh nggak Ya, expect bakal bisa sama intinya kebanyakan orang itu bilangnya kayak sekolah dia sama sekolah aku tuh kalau disatuin emang gak cocok. Soalnya notabene kalau masalah akreditasi sih mungkin gak jauh beda, cuma kayak gaya hidup itu lebih ke gak cocok, gak setara gitu. Makanya ketika aku waktu pertama kali jalin hubungan sama dia itu banyak banget yang bilang intinya, kok kamu mau sih sama dia padahal kamu lebih gini, kamu harusnya nyari yang gini. Nggak, masalahnya namanya sayang, namanya cinta kan udah muncul dari hati kan, gak mandang itu apapun. Lagian kan ya yang ngejalanin kita, kenapa orang lain yang repot. Nah gitu, masih oke sih, nggak apa-apa kalau kalian berpendapat. Cuma ya kan aku juga nggak harus ngikuti apa kata semua orang, dan aku nggak harus menyenangkan orang itu juga gitu. Jadi gitu, maksudnya nggak apa-apa, bebas beropini, kalian nggak apa-apa gitu. Aku tuh awal-awal tuh ya banyak yang ngehujat aku gitu, kayak kalian tuh nggak kenal aku gitu loh, kenapa kok tiba-tiba kayak ngehujat aku kayak gitu, terutama ya yang ya pokoknya anjir, kenapa nyenggol gue gitu, padahal kan aku nggak kenal sama lo. Jadi gitu ceritanya itu pertama kali kita ketemu, terus pertama kali kita kencan, terus awal-awal hubungan itu ceritanya seperti itu guys. nih buat kalian nih, udah lunas ya aku bikin kontennya. Kalau kalian mau kita bikin konten kayak kita ceritain gimana kok bisa jadi konten kreator ataupun apalah itu gitu, kalian bisa komen ya guys ya. Atau kalian kalian pengen kita bikin konten prank atau bikin konten jalan-jalan, itu pokoknya bebas. Kalian bisa request kita mau bikin DM konten aja di apa, Instagram aku. DM Instagram Mas Instagram Ray, aku Instagramku, atau
kalian bisa komen di video ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Bye-bye semuanya. Thanks. Jangan lupa Juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. See you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video lainnya. Thanks for watching and see you next time.